Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 4 akan membahas tentang Positive Theory of Accounting Policy and Disclosure. Next. Anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang. Ada Sheila Asya Harisandi dengan NIM 2020 12 11 049. Lalu ada Siska Wulandari dengan NIM 2020 12 11 050. Dan saya sendiri Azkia Rifda Aulia dengan NIM 2020 12 11 055. Next. Chapter-chapter sebelumnya membedakan dua klasifikasi utama dari teori akuntansi, yaitu ada normatif dan positif. Teori normatif bersifat menentukan dan didasarkan pada pertimbangan nilai atau value judgment mengenai tindakan apa yang seharusnya dilakukan. Contohnya IASB yang mendukung kegunaan dalam pengambilan keputusan atau decision usefulness sebagai tujuan utama atas informasi akuntansi. Capital Market Research atau CMR yaitu penelitian pasar modal yang meneliti dampak informasi terhadap imbal hasil saham dan dampak perubahan kebijakan akuntansi terhadap harga saham menjadi lebih dominan setelah tahun 1970 karena untuk mengembangkan teori yang menentukan bagaimana akuntan harus mempersiapkan laporan keuangan. Peneliti harus lebih dahulu mengetahui apakah investor menggunakan laporan keuangan dan bagaimana menggunakannya. Next. Meskipun demikian, CMR belum memberikan pengetahuan lengkap yang dibutuhkan oleh peneliti, praktisi, dan regulator. Contohnya, karena yang pertama, sulit untuk memprediksi bagaimana pasar akan bereaksi terhadap informasi akuntansi ketika alasan-alasan manajer melakukan praktik akuntansi tertentu tidak diketahui. Yang kedua, CMR tidak secara spesifik berhubungan dengan isu-isu stakeholder penting lainnya, seperti dampak aturan akuntansi terhadap pemberi pinjaman atau lenders, atau pengguna laporan akuntansi lainnya yang bukan merupakan shareholder perusahaan. Next. CMR merupakan gelombang pertama dari teori akuntansi positif dan gelombang kedua dari teori akuntansi positif menangani isu-isu berikut. Yang pertama, mengapa manajer-manajer perusahaan mempersiapkan laporan akuntansi jika tidak ada aturan yang mengharuskan mereka? Yang kedua, mengapa manajer-manajer perusahaan membuat pengambilan keputusan yang sistematik dan melobi pembuat standar akuntansi untuk mencoba mempengaruhi mereka dengan praktik akuntansi yang mana diperbolehkan oleh standar-standar akuntansi. Yang ketiga, apa yang mendorong pengambilan keputusan manajer? Dan yang keempat, jika perusahaan-perusahaan diharuskan untuk mengubah praktik-praktik akuntansi mereka, tindakan apa yang akan manajer ambil yang akan mempengaruhi reaksi dari investor pasar modal dan pihak lainnya. Next.
Tuntutan awal untuk teori. Next. CMR selama tahun 1970 memberikan langkah awal yang penting dalam menjelaskan pengaruh akuntansi terhadap investasi saham, khususnya terhadap harga saham dan volume penjualan atau pembelian saham. Meskipun demikian, CMR kurang meyakinkan dalam hal penggunaan informasi akuntansi oleh investor untuk mengambil keputusan terkait apakah akan membeli saham atau tidak. Hal ini menyebabkan para peneliti sadar akan kesulitan dalam memprediksi reaksi pasar terhadap publikasi informasi akuntansi. Ketika para peneliti tidak memiliki teori yang kuat untuk menjelaskan mengapa para manajer mempersiapkan laporan akuntansi dan mengapa mereka memilih untuk menerapkan prinsip akuntansi tertentu. Next. Untuk memahami pentingnya pemilihan akuntansi, perlu untuk memahami prinsip ekonomi dasar dan premis-premis yang mendasarnya. Literatur yang menginvestigasi informasi laba pasar modal setuju bahwa efisien market hypothesis atau IMH, hipotesis pasar efisien, adalah salah satu teori yang penting dalam CMR. Sebagaimana teori harga klasik, IMH mengandalkan asumsi pasar sempurna. Contohnya, informasi yang tidak tersedia bebas. Bebas biaya transaksi, tidak ada pajak, dan tidak ada monopoli. Berdasarkan asumsi ini, harga-harga dengan segera dan tanpa biaya tersesuaikan untuk mencerminkan informasi akuntansi. Meskipun demikian, walaupun kondisi-kondisi ini pada umumnya menggambarkan pasar saham, ada keadaan-keadaan lain di mana kondisi-kondisi ini tidak memperkirakan realitas. Oleh karena itu, ada penyimpangan. Ketatnya asumsi-asumsi IMH membuat CMR tidak selalu dapat menjelaskan mengapa harga saham tidak responsif secara langsung terhadap informasi akuntansi sesuai dengan yang telah diprediksi. Next. Para peneliti CMR menyimpulkan beberapa hal dalam pengamatannya. Yang pertama, walaupun belum adanya aturan bagi perusahaan untuk menyiapkan lapor akuntansi, perusahaan secara sukarela melakukan pelaporan akuntansi dan laporan tersebut diaudit. Untuk melakukan hal-hal tersebut tentunya dibutuhkan biaya. Pertanyaannya, keuntungan apa bagi perusahaan yang membuat perusahaan mau dengan sukarela melakukannya? Yang kedua, perusahaan-perusahaan melobi pembuat standar, dan tentunya hal ini menelan biaya. Apa yang menjadi keuntungan bagi perusahaan atas melobi? Dan yang ketiga, perusahaan mengambil kebijakan akuntansi yang terkait dengan karakteristik perusahaannya. Mengapa? Dan yang keempat, secara keseluruhan, perusahaan cenderung untuk memilih metode akuntansi yang konservatif dalam mengukur laba, aset, dan ekuitas. Mengapa? Next. CMR tidak dapat menjawab semua permasalahan-permasalahan dan hipotesis bahwa akuntansi dibuat untuk memungkinkan investor pada pasar modal untuk melakukan pengambilan keputusan yang baik. Tidak dapat menjelaskan secara memuaskan. Oleh karena itu, dibutuhkan teori-teori positif
yang menjelaskan perilaku pengguna informasi akuntansi. Next. Pertama ada teori kontraktual. Next. Teori kontraktual menggambarkan perusahaan sebagai perantara legal atau legal nexus dari hubungan kontraktual antara supplier dan konsumen atas faktor-faktor produksi. Teori ini menjawab mengapa perusahaan ada, yaitu karena biaya transaksi atau kontrak yang dikeluarkan individual akan berkurang jika melalui suatu organisasi yang akan mengelola kontrak-kontrak dengan supplier. Next. Contohnya, jika kita ingin makan es krim, kita punya dua pilihan. Yang pertama, membuat kontrak secara terpisah dengan produsen susu, gula, pemotong kayu untuk mendapatkan stik es krim, terus perusahaan elektronik untuk membeli kulkas, dan lain-lain untuk dapat membuat es krim. Pilihan yang keduanya, kita pergi ke toko es krim dan membeli yang sudah jadi. Toko ini sudah mempunyai kontrak dengan pihak-pihak yang telah disebutkan tadi. Perusahaan dianggap sebagai suatu perjanjian kerjasama kontraktual yang legal antara supplier dengan customer. Teori kontraktual mengorganisasikan aktivitas ekonomi untuk mengurangi biaya kontraktual, yaitu manajemen kontrak dan debt kontrak. Next. Teori yang kedua itu teori keagenan. Next. Dipopulerkan oleh Jameson dan McLean pada tahun 1976. Teori ini muncul ketika adanya hubungan kerjasama antara prinsipal dan agen. Kontrak di mana satu pihak, yaitu prinsipal, mengikat pihak lain, yaitu agen, untuk menjalankan operasional perusahaan yang telah ditentukan prinsipal. Adanya perbedaan kepentingan antara pihak-pihak tersebut memunculkan agensi problem. Agensi cost digunakan untuk mengatasi perbedaan kepentingan atau agensi problem yang terjadi. Agensi cost ini terdiri dari beberapa indikator. Yang pertama, bisa di next. Ada monitoring cost. Biaya ini dikeluarkan oleh prinsipal supaya dapat memantau, mengukur, dan mengontrol kinerja agen. Contohnya adalah auditing cost, rencana kompensasi, dan juga pembuatan SOP. Biaya ini sebenarnya tidak secara langsung ditanggung oleh agen. Contohnya ketika prinsipal menerapkan pemberian remunerasi terhadap manajer sesuai dengan kinerja manajer, maka manajer yang kinerjanya buruk akan dibayar lebih sedikit daripada yang kinerjanya bagus. Cara prinsipal melindungi diri dari tanggungan biaya monitoring ini disebut dengan price protection.
Next. Yang kedua, ada bonding cost. Biaya ini muncul karena agen berusaha untuk mengurangi biaya monitoring yang ditanggungnya karena prinsipal melakukan price protection, sehingga agen berusaha membangun hubungan yang baik dengan prinsipal dan mematuhi aturan yang ditetapkan prinsipal. Bonding cost yang harus ditanggung oleh agen antara lain yang pertama, waktu dan usaha untuk menerbitkan laporan keuangan yang lebih reguler atau quarterly. Yang kedua, batasan-batasan terhadap aktivitas manajer. Yang ketiga, keuntungan yang hilang karena agen dilarang untuk menjual rahasia perusahaan ke para pesaing. Ketika marginal cost of monitoring cost sama dengan marginal cost of bonding cost, maka tidak akan ada bonding cost. Next. Lalu ada residual loss. Walaupun adanya monitoring dan bonding tadi, ada kemungkinan agen tidak mematuhi keinginan prinsipal secara tepat. Contohnya, manajer mungkin akan mengubah akun-akun untuk memaksimalkan bonusnya. Dengan demikian, net value dari output agent akan berkurang sebanyak jika agent berlaku sesuai kehendak prinsipal. Kerugian atas net value ini disebut dengan residual loss. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh Ashila. Selanjutnya akan menjelaskan mengenai manager shareholder agency relationship. Next. Manajer sebagai agen dari pemilik dapat bertindak sesuai kepentingannya sendiri. Semakin sedikit kepemilikan manajer dalam perusahaan, semakin besar kemungkinan adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen. Manajer menanggung biaya monitoring yang dilakukan prinsipal, sehingga manajerlah penentu dari biaya monitoring tersebut. Jika manajer memberi keyakinan yang tinggi bahwa manajer akan berlaku sesuai kepentingan shareholder dan harga pasar meningkat demi kemakmuran shareholder, maka monitoring akan berkurang. Perbedaan kepentingan antara manajer dan shareholder memunculkan beberapa problem, di antaranya next. Yang pertama itu ada risk aversion problem. Risk aversion adalah masalah yang disebabkan oleh hubungan antara risiko dan return. Menurut pemegang saham, semakin tinggi risiko, semakin tinggi potensi pengembalian. Pandangan ini sangat berbeda dari manajer. Mereka kurang bersedia untuk mengambil risiko karena pekerjaan sebagai manajer adalah sumber utama pendapatan mereka. Jika manajer terus mengambil proyek yang kurang beresiko, maka ini akan menyebabkan keuntungan yang rendah atau pengembalian yang tidak pemegang saham inginkan. Namun, masalah ini dapat dikurangi dengan
memberikan insentif bonus atau paket remunerasi terkait dengan laba akuntansi, sehingga manajer akan terlibat dalam mengambil resiko yang lebih tinggi untuk mencapai bonus tersebut. Next. Yang kedua ada dividend retention. Masalah kedua disebut sebagai dividend retention, yang merupakan kemampuan manajer untuk membayar sedikit pendapatan perusahaan dalam bentuk dividen dan mempertahankannya lebih banyak sehingga mereka bisa berinvestasi dalam pertumbuhan perusahaan yang akan menguntungkan mereka. Sekali lagi, pandangan ini ditentang oleh pemegang saham karena mereka lebih suka memperoleh dividen sehingga mereka dapat berinvestasi lebih lanjut dimanapun mereka inginkan. Next. Yang ketiga ada horizon problem. Masalah ketiga adalah perbedaan pandangan dan dapat mudah dikaitkan dengan insentif bonus jangka panjang untuk mengatasi masalah ini. Hal ini menjadi masalah ketika manajer mengharapkan untuk bekerja dengan perusahaan dalam jangka waktu yang singkat dan berkaitan dengan kinerja perusahaan sementara saat mereka mengelolanya. Untuk menghindari masalah ini, prinsipal memastikan bahwa manajer mengambil kebijakan yang bersifat demi jangka panjang perusahaan, yaitu dengan memberikan bonus dalam bentuk saham. Next. Spesifik kontraktual dilakukan oleh prinsipal untuk mendorong manajer agar bertindak sesuai kepentingan prinsipal, yaitu yang pertama, bonus, di mana batas atas bonus sebagian tergantung pada rasio pembayaran dividen perusahaan. Yang kedua, membayar manajer lebih berdasarkan pergerakan harga saham sebagai manajer mendekati pensiun. Ketiga, membayar bonus pada tingkat progresif sebagai peningkatan keuntungan yang dilaporkan. Keempat, kurangnya remunerasi dengan kompensasi berbasis saham sebagai kepemilikan manajer dalam peningkatan perusahaan. Next. Lalu ada shareholder debtholder agency relationship. Next. Ketika kita membahas peran kontrak utang dalam konteks lembaga, kita asumsikan bahwa manajer adalah pemilik tunggal dari perusahaan atau memiliki kepentingan yang benar-benar selaras dengan kepentingan pemilik. Artinya, prinsipal dalam hal ini adalah kreditor atau pemberi pinjaman. Agen adalah manajer yang bertindak atas nama pemegang saham atau pemilik lainnya. Mengingat bahwa nilai perusahaan meliputi jumlah utang ditambah dengan nilai dari ekuitas. Salah satu cara untuk meningkatkan nilai ekuitas adalah dengan meningkatkan nilai atau value perusahaan. Yang lain adalah dengan mentransfer kekayaan dari kreditor.
Smith dan Warner mengakui bahwa masalah keagenan dari utang dapat menimbulkan 4 metode utama dari transfer kekayaan dari debt holders kepada pemegang saham. Next. Yang pertama ada pembayaran dividen yang berlebihan. Masalah pembayaran dividen yang berlebihan muncul ketika pembayaran utang yang dipinjamkan kepada perusahaan diasumsikan dengan tingkat tertentu dari pembayaran dividen. Penerbitan dividen lebih tinggi mengurangi basis aset untuk membayar utang dan mengurangi nilai hutang. Pada situasi ekstrim, manajemen meminjam dan kemudian membayar semua dana yang dipinjam dalam bentuk dividen. Pemegang saham mendapatkan keuntungan di bawah skema tersebut karena mereka telah menerima uang tunai. Tetapi dengan limited liability berarti mereka tidak secara pribadi bertanggung jawab atas hutang dari perusahaan dalam hal kepailitan. Next. Yang kedua ada substitusi aset. Substitusi aset didasarkan pada premis bahwa pemberi pinjaman yang tidak mau mengambil resiko. Mereka memberikan pinjaman kepada perusahaan dengan harapan mereka tidak akan berinvestasi dalam aset atau proyek dari risiko yang lebih tinggi daripada yang dapat diterima oleh mereka. Next. Lalu ada kurangnya investasi. Kurangnya investasi terjadi pemilik tidak melaksanakan proyek-proyek dengan NPV positif karena untuk melakukannya akan meningkatkan dana yang tersedia bagi debt holders, tetapi tidak bagi pemilik. Sebagai contoh, bayangkan sebuah perusahaan yang sedang menghadapi kebangkrutan. Perusahaan memiliki dana pemegang saham sebesar negatif 90.000 US dollar dan perusahaan bisa berinvestasi dalam proyek yang akan memberikan NPV positif sebesar 50.000 US dollar. Namun, seluruh 50.000 US dollar dicatat ke debt holders perusahaan, bukan bagi pemegang saham. Ini akan mengurangi hutang bersih sebesar 40.000 US dollar hanya jika NPV proyek yang diperoleh positif lebih dari 90.000 US dollar. Akan memaksimalkan kekayaan pemilik sehingga berinvestasi dalam proyek. Next. Lalu ada dilusi klaim. Dilusi klaim terjadi ketika perusahaan mengeluarkan hutang dengan prioritas lebih tinggi daripada hutang yang telah dikeluarkan. Hal ini meningkatkan dana yang tersedia untuk meningkatkan nilai perusahaan dan nilai kepemilikan, tetapi mengurangi keamanan relatif dan nilai hutang yang telah ada. Hal ini berarti itu adanya dilusi terhadap hutang yang telah ada karena hutang yang kini telah menjadi lebih beresiko dengan adanya hutang prioritas lebih tinggi. Next. Persyaratan perjanjian hutang adalah syarat dan ketentuan tertulis dalam kontrak utang yang membatasi kegiatan pengelolaan atau mengharuskan manajemen untuk mengambil tindakan tertentu.
Pembatasan yang dirancang untuk melindungi kepentingan debt holders dengan mensyaratkan, misalnya, bahwa perusahaan mempertahankan tingkat tertentu aset sebagai jaminan untuk hutang. Next. Pembatasan yang terdapat dalam kontrak hutang umumnya terdiri dari satu atau lebih dari 4 kategori. Kategori yang pertama, persyaratan perjanjian yang membatasi peluang produksi atau investasi perusahaan. Persyaratan perjanjian ini dirancang untuk mengurangi substitusi aset dan kurangnya investasi. Yang kedua, persyaratan perjanjian untuk menahan pembayaran dividen dan biasanya mengikat pembayaran dividen dengan laba. Perjanjian ini menghalangi pembayaran dividen yang berlebihan. Next. Yang ketiga, persyaratan perjanjian menahan kebijakan pembiayaan perusahaan. Ini ditujukan pada masalah pencairan klaim dan biasanya membatasi utang yang lebih tinggi. Yang keempat, bonding persyaratan perjanjian yang mengharuskan perusahaan untuk memberikan informasi tertentu kepada para pemberi pinjaman, seperti laporan dan pengungkapan laporan keuangan untuk pihak berwenang. Hal ini membantu pemegang obligasi menentukan apakah persyaratan perjanjian telah dilanggar atau yang dekat dengan pelanggaran. Next. Selanjutnya ada ex post opportunism versus ex ante efficient contracting. Next. Ex ante opportunism ialah perilaku oportunistik yang timbul manakala salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi hanya memiliki informasi yang terbatas mengenai objek transaksi. Ex ante opportunism muncul sepanjang periode negosiasi kontrak, di mana pihak yang memiliki jumlah informasi lebih banyak bisa menggunakannya untuk menggeruk keuntungan dengan cara-cara yang tidak sehat. Meskipun demikian, hal ini dapat diatasi setelah transaksi menjadi lengkap. Sedangkan ex post opportunism merupakan situasi di mana salah satu pihak menguasai informasi lebih banyak dibandingkan dengan pihak lain di mana potensi terjadinya moral hazard tak dapat diatasi sekalipun saat transaksi telah terjadi. Ex post opportunism timbul setelah kesepakatan kontrak dibuat dalam bentuk pengingkaran atau ketidakpatuhan terhadap isi kesepakatan kontrak yang sudah sama-sama disetujui. Ex post opportunism juga mungkin timbul dalam situasi di mana salah satu pihak mengambil keuntungan dari kerentanan atau vulnerability pihak lain yang dilakukan semata-mata untuk meningkatkan profitabilitasnya. Next. Dapat disimpulkan bahwa informasi yang asimetris atau asymmetric information merupakan pemicu dari timbulnya perilaku oportunistik, di mana hal tersebut berujung pada timbulnya biaya transaksi. Selain daripada itu, penjelasan di atas juga menyiratkan bahwa informasi merupakan
salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya daya kekuatan atau power dari pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Hubungan antara berbagai pihak yang terlibat dalam transaksi ini yang memiliki kadar pengetahuan informasi yang berbeda-beda. Pada akhirnya, membentuk sebuah pola relasi kekuasaan dalam sebuah skema transaksi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siska. Selanjutnya adalah materi signaling teori. Dalam perspektif ini, manajer sukarela memberikan informasi kepada investor untuk membantu pengambilan keputusan mereka. Signaling teori adalah suatu mekanisme untuk menunjukkan bahwa suatu perusahaan mempunyai tanda-tanda yang positif tentang kondisi internal perusahaan. Untuk meningkatkan kepercayaan bahwa perusahaan memiliki kualitas yang tinggi dan menguntungkan agar dapat menarik minat dari para calon investor. Contohnya yaitu peningkatan laba bersih dari tahun ke tahun untuk prospek di masa yang akan datang. Sinyal memberikan dividen yang shareholder. Lalu materi selanjutnya adalah proses politik. Teori akuntansi positif juga model proses politik yang melibatkan hubungan antara perusahaan dan pihak lain yang berminat dalam perusahaan, seperti pemerintah, serikat buruh, dan kelompok masyarakat. Seperti dalam konteks utang dan kontrak manajemen kompensasi akuntansi adalah penting dalam proses politik sebagai salah satu sumber informasi tentang perusahaan. Proses politik seminimal mungkin. Bagaimana menyajikan informasi bagi pihak yang dapat berkepentingan sehingga unsur politik dapat diminimalisasi. Lalu ada conservatism, accounting standard, and agency cost. Dalam pembahasan pada teori keagenan, secara implisit mengasumsikan bahwa kontrak lembaga yang dibuat hanya antara pelaku dan agen dalam perusahaan pada dasarnya berbicara tentang tata kelola perusahaan internal dalam kontrak yang efisien. Artinya, dalam sebuah pasar, modal yang berfungsi dengan baik dengan demokrasi pemegang saham dan perusahaan ada tingkat yang meminimalkan biaya agensi. Ini menganggap dominasi atau kontrol oleh para prinsipal atau pemegang saham dan debt holder dengan kehilangan sedikit sisa informasi yang tidak lengkap. Info yang jelek dilaporkan, sedangkan yang baik tidak sehingga tidak fair. Lalu ada testing the opportunity and political cost hypothesis.
setelah model didirikan untuk kontrak dalam sebuah perusahaan dan dalam proses politik, hipotesis untuk dikembangkan untuk menjelaskan pilihan akuntansi yang melibatkan transfer kekayaan dari pengembangan. Penelitian pertama dilakukan oleh Watts dan Zimmerman yang memeriksa posisi bahwa manajer perusahaan mengambil pendapat untuk tahun 1974 FASB AS pembahasan tentang memorandum pada GPLA atau penyesuaian akuntansi tingkat harga umum. Pengaruh GPLA adalah untuk menyajikan kembali rekening perusahaan menurut indeks inflasi umum, sehingga meningkatkan nilai aset, tetapi secara umum melaporkan penurunan laba karena biaya penyusutan yang lebih tinggi. GPLA bisa mempengaruhi kompensasi manajemen dan kontrak hutang. Namun, karena pengungkapan akan tambahan, akan ada efek langsung sedikit di bawah proposal AS untuk persyaratan pelaporan baru. Oleh karena itu, proses politik dianggap memberikan insentif utama untuk adopsi posisi lobby tertentu. Lalu tes using contract detail. Foto di atas merupakan allocation of funding to the bonus pool based on accounting profit. Watts dan Zimmerman berpendapat bahwa karena faktor politik, para manajer perusahaan besar memiliki insentif yang lebih besar untuk mempengaruhi laba yang dilaporkan. Wong mempelajari pengaruh biaya dengan menghubungkan politik dan hutang pada pilihan akuntansi. Untuk kredit pajak ekspor yang tersedia di Selandia Baru, Wong berpendapat bahwa cara di mana kredit pajak yang dihitung selama periode ini dipengaruhi oleh biaya politik. Kedua, metode yang tersedia untuk menghitung kredit adalah yang pertama, ada metode pengurangan pajak atau TRM, di mana kredit
dikurang dari beban pajak. Lalu yang kedua, kredit metode penjualan atau CSM, di mana pajak penghasilan ditampilkan sebagai sosok kotor karena kredit pajak ini dibagi langsung ke penjualan. Lalu Wong menguji 3 hipotesis. Yang pertama, perusahaan dengan tarif pajak rendah melaporkan lebih cenderung penggunaan CSM. Yang kedua, perusahaan dengan jumlah besar kredit pajak ekspor lebih cenderung menggunakan CSM. Lalu yang ketiga, perusahaan besar lebih cenderung menggunakan CSM. Hipotesis ketiga dianggap mencerminkan hubungan antara ukuran dan profil politik. Hipotesis 2 yang pertama didasarkan bahwa perusahaan dengan jumlah tinggi perdebatan kredit pajak. Lalu materi selanjutnya adalah efisien contracting hipotesis. Beberapa penelitian yang dilakukan berkonsentrasi terutama pada pemilihan efisiensi prosedur akuntansi, yaitu keputusan akuntansi yang dibuat di depan atau ex ante oleh manajemen dan pemegang klaim pada perusahaan untuk mengurangi biaya kontrak keagenan. Yang pertama, ada kapitalisasi bunga. Zimmer memberikan penjelasan teori tentang mengapa perusahaan akan mengkapitalisasi bunga daripada beban itu untuk mengurangi biaya kontrak. Penyebab kapitalisasi bunga ada 2, yaitu pertama, tadi baterainya lowbat. Yang pertama, meskipun kapitalisasi biasanya meningkatkan penghargaan. Penghargaan berupa bonus bagi manajemen komite, kompensasi akan kemungkinan kapitalisasi bunga, dan menutup pendapatan melalui kontrak biaya tambahan. Yang kedua, sebuah aplikasi konsisten memanfaatkan bunga khusus proyek yang dibiayai akan menghemat waktu dalam negosiasi dengan auditor dan penyelidik biaya pelanggan. Temuan selanjutnya adalah bahwa perusahaan besar lebih cenderung
untuk memanfaatkan bunga yang tidak konsisten dengan hipotesis ukuran konvensional dan berpendapat bahwa perusahaan besar lebih mungkin untuk menarik pembiayaan proyek spesifik. Lalu ada perubahan CEO. Deco dan Sloan menguji apakah masalah horizon disebutkan sebelumnya sehubung dengan kontrak manajemen akan memotivasi Chief Executive Officer atau CEO dalam beberapa tahun terakhir untuk meningkatkan laporan kinerja laba jangka pendek. Dan dengan demikian, bonus mereka berasal dari potongan kembali biaya penelitian dan pengembangan. Hasilnya menunjukkan bahwa CEO tidak menghabiskan kurang pada penelitian dan pengembangan di tahun-tahun terakhir mereka di kantor. Deco dan Sloan nampaknya mengindikasikan bahwa manajemen kontrak dapat menyeimbangkan insentif berbagi berbasis dan laba berbasis untuk memastikan bahwa upaya untuk mentransfer kekayaan dari pemegang saham kepada manajer sebagian besar tidak efektif. Dengan demikian, akuntansi dan lain hal kontraktor dapat mengurangi biaya agen ketika insentif untuk oportunistik yang kuat. Yang ketiga, ada penelitian lain. Skinner membuktikan bahwa atribut ekonomi perusahaan mempengaruhi sifat utang perusahaan di kontrak manajemen kompensasi dan bahwa variabel kontraktor oportunistik tradisional dikaitkan dengan pilihan kebijakan akuntansi. Dia menemukan bukti terbatas hubungan langsung antara atribut ekonomi yang mendasari dan keputusan akuntansi. Sebaliknya, Bradbury, Godfrey, dan Koch menemukan bahwa keputusan akuntansi goodwill perusahaan Selandia Baru lebih berkaitan dengan atribut ekonomi perusahaan daripada variabel kontraktor tradisional mereka. Atribut beberapa perbedaan antara hasil mereka dan Skinner dengan fakta bahwa akuntansi di Selandia Baru kurang dibatasi dibandingkan di Amerika Serikat, sehingga banyak oportunistik bagi para manajer untuk mengadopsi kebijakan-kebijakan yang mencerminkan posisi ekonomi perusahaan. Lalu ada evaluasi atas teori positif. Ada beberapa kritik terhadap teori akuntansi positif. Yang pertama, kritik terhadap filosofi positif menganut bahwa penelitian berada di luar area penelitian, serta memaksimalkan utilitnya. Hal ini tidak mungkin terjadi karena peneliti selalu berada pada area yang ditelitinya. Dan memaksimalitas utility-nya tidak mungkin dicapai hanya sebatas pada kepuasaan, menurut Herbert Simons. Yang kedua, kritik terhadap metodologi. Teori positif menganut pendekatan bahwa memaksimalisasi keuntungan dapat diperoleh melalui harga keseimbangan pasar.
Hal ini tidak mungkin karena penelitian dengan harga keseimbangan pasar sangat sedikit pengaruhnya terhadap kontribusi penelitian akuntansi. Yang ketiga, kritik terhadap penelitian dengan pendekatan ekonomi, yaitu memaksimalisasi individu yang tidak mungkin atau tidak mudah untuk menghitungnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.